Shalom, selamat pagi para wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya dimanapun kita semua berada, kita semua tetap berada dalam perlindungan kuasa Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Tentunya sudah tidak sabar menantikan untuk beribadah online Faithful Women Service pada pagi hari ini ya. Pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Evangeli Imelda Wiguna. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan awali dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami semua. Ya Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu, khususnya kami kaum wanita, sudah berkumpul dan bersatu hati untuk mengikuti ibadah online Faithful Women Service yang akan dilayani oleh pembicara Ibu Evangeli Imelda Wiguna. Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi Ibu Evangeli Imelda Wiguna, agar kami semua boleh menerima berkat firman Tuhan yang daripadamu. Kami juga hendak memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa juga bagi tim pemuji dan pemusik, juga seluruh para pelayan-Mu yang turut melayani dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus, tolong Engkau mengurapi kami semuanya, juga setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan melindungi ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan selamat memuji Tuhan. Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Suatu sukacita kita bisa beribadah kembali di rumah kita masing-masing melalui online service. Saya undang, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menari bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mari kita angkat suara kita bersorak-sorai memuji namanya. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah.
kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Amin. Puji Tuhan. Masih siap semangat memuji Tuhan? Katakan haleluya. Kita percaya Dia Tuhan yang kuat, Dia Tuhan yang perkasa, dan Dia satu-satunya sumber sukacita kita. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi, dan kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu bagi kami hari ini. Terima kasih Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami, dan Engkau sahabat kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Yesus, Kau telah memulai
serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami menyembah-Mu, Kau Allah yang setia. Oh, terima kasih Bapa, buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Oh, kami menyembah-Mu. Oh, Raja di atas segala raja. Oh Tuhan, kami bangga memiliki-Mu. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, Engkau baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Katakan, God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Sing, God, you're so good. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. Yes, God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good to me. Oh God, you're so good. You're so good to me. Yes, God, you're so good. You're so good to me. Oh, terima kasih Bapa. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Ya benar Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang baik. Bahkan terlalu baik buat setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak atas setiap puji dan sembah kami. Engkau layak menerima segala bagian dari kami Tuhan. Makasih Tuhan buat perlindungan-Mu, makasih buat penyertaan-Mu hingga kami bisa beribadah hari ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Evangelis Imelda Wiguna yang akan membagikan firman-Mu kepada kami. Biar melalui apa yang hamba-Mu bicarakan, hamba-Mu sampaikan, isi hati-Mu pun sampai ke dalam hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk-Mu Tuhan. Beracaralah dan biar firman-Mu bisa tertanam di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian, terutama kaum wanita yang luar biasa, strong woman in God. Dan setiap kali saya berbicara di hadapan kaum wanita, selalu saya ingatkan kepada 3 kalimat. Yang pertama, Tuhan menciptakan wanita adalah sebagai penolong. Yang kedua, Tuhan menciptakan penolong karena memang ada yang harus ditolong. Kalau tidak ada yang harus ditolong, nggak mungkin Tuhan ciptakan penolong. Yang ketiga adalah logikanya, yang namanya penolong pasti harus lebih kuat daripada yang ditolong. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita disadarkan oleh Tuhan bahwa sesungguhnya wanita diciptakan oleh Tuhan itu kuat,
Mungkin secara physically kita selalu dikatakan kaum yang lemah, tetapi secara mental, secara rohani seharusnya kita itu lebih kuat. Saya ingin sampaikan bahwa sehebat apapun, seluar biasa apapun seorang nabi, para rasul, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, itu mereka semua itu dilahirkan oleh seorang wanita. Dan sejak dilahirkan, dirawat oleh wanita yang disebut ibu. Dirawat oleh ibu, ditolong oleh ibu. Apapun keperluan yang diperlukan itu adalah semuanya disediakan oleh wanita, oleh seorang ibu. Bahkan termasuk juga Tuhan Yesus. Sebelum memulai pelayanannya, beliau pasti juga dari sejak lahir dirawat oleh Bunda Maria dan juga dibesarkan, dirawat dengan luar biasa baik oleh Bunda Maria. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi wanita itu sebagai penolong dan semuanya itu adalah strong woman in God. Dan saya teringat juga saudara bahwa ada kata-kata begini, ketika peristiwa yang menakutkan dan mengkhawatirkan itu belum terjadi, biasanya kaum wanita itu sudah kepikiran jauh-jauh hari, sudah mikiran bagaimana nanti kalau terjadi, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Sementara kaum pria masih tenang-tenang saja. Tapi ketika benar-benar terjadi di hari H-nya, biasanya kaum wanita lebih bisa survive, lebih bisa bertahan. Saya bicara begini dengan mengingat apa yang terjadi pada papa mama saya yang memiliki 8 anak. Kami 8 bersaudara, hidupnya tidak mudah. Dan ketika mengalami masalah berat, papa saya tuh bisanya diam saja sambil kerja, diam, nggak ngomong apa-apa. Mama saya nggak begitu. Mama saya lincah, sana kemari, yaitu apa? Gali lubang, tutup lubang, ngutang sana, ngutang sini, sampai akhirnya bisa menyekolahkan anak-anaknya. Jadi maksud saya adalah sekali lagi, kita semua kaum wanita diciptakan sebagai orang-orang yang kuat, diberi kekuatan oleh Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan sosok seorang janda, tokoh seorang janda sebagai tokoh, sebagai contoh strong woman in God. Jadi saudaraku, kalau kita melihat perikop dari janda di Sarfat, maka memang kehidupannya itu luar biasa berat. Kita ketika membaca janda di Sarfat hanya sepintas saja, tetapi sebetulnya kalau kita melihat betapa hebatnya perjuangan janda di Sarfat ini untuk menjaga kelangsungan hidup dari anaknya. Sebabnya saya akan membacakan untuk ibu-ibu sekalian. Yang akan saya bacakan itu adalah dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sekali lagi, saya ulangi. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum.
Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya di dalam perikop ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tetapi yang pertama-tama adalah bagaimana hanya untuk menyelamatkan seorang janda, Tuhan mengirimkan nabi besar Elia. Kita tahu bahwa Elia adalah salah seorang yang tidak mengalami kematian. Imannya dahsyat, luar biasa, saudara, sehingga dia terpilih menjadi akrab dan karib dengan Tuhan. Nabi besar Elia ini menyelamatkan janda di Sarfat yang tadinya bukan orang percaya, karena dikatakan Sarfat itu ada di dalam wilayah Sidon. Raja Sidon namanya Idbaal, punya anak namanya Isabel, diperistri oleh Raja Israel namanya Ahab. Dan Raja Israel ini, Ahab, itu dipengaruhi oleh istrinya Isabel, sehingga akhirnya Raja Israel ini terbujuk oleh istrinya Isabel menjadi penyembah berhala. Itu yang membuat Tuhan marah. Bahkan firman Tuhan menyatakan bukan marah, Tuhan sakit hati terhadap Raja Israel Ahab. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan mengutuk tanah itu tidak akan turun hujan. Nah, itulah bermulanya penderitaan orang-orang di sekitar wilayah Sidon. Lebih kurang 3 tahun tidak turun hujan. Itu bukan perkara gampang, saudara. Kita tahu nggak usah 3 tahun. 1 tahun nggak hujan saja sudah kacau balau. 1,5 tahun tambah gila lagi. 2 tahun luar biasa. Jadi saudara, saya membayangkan pada saat itu kejadian ini, maka saudara, banyak orang-orang yang mati kelaparan, bergelimpangan di jalan. Karena apa? Karena kelaparan. Jadi saudara, saya percaya, saya yakin, menurut saya ya saudara ya, janda di Sarfat ini nih apa ya, menjadi cikal bakal dari orang percaya di daerah itu. Gak mungkin Tuhan itu hanya sekedar membuat janda di Sarfat ini menjadi percaya. Tidak. Saya yakin bahwa janda di Sarfat menjadi cikal bakal orang percaya di daerah itu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika Tuhan itu akan mempertobatkan seseorang, dia tidak melihat background-nya. Janda di Sarfat ini jelas pasti tadinya adalah penyembah Baal. Karena sekali lagi Sarfat itu termasuk wilayah Sidon, di mana istri dari Ahab, Isabel, itu benar-benar penyembah berhala tulen, dan dia kolektor nabi-nabi Baal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka yang luar biasanya lagi nih, Tuhan itu menemui janda di Sarfat ini
Sesuai dengan ayat yang 9, saudara, di situ dikatakan, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi berarti, saudaraku, Tuhan itu juga menemui janda di Sarfat ini. Dan janda di Sarfat yang notabene adalah penyembah berhala, ketika ditemui oleh Tuhan, pasti kaget dan takut, saudara. Kira-kira menurut saya, Tuhan ini ngomong begini loh, ya, menemui, berbicara langsung kepada janda di Sarfat. Nanti pada hari apa, jam sekian, kamu keluar pintu gerbang kota. Pada saat itu kamu bertemu dengan orang yang tipenya seperti ini, yaitu Elia. Dan ketika orang itu minta makan kepada kamu, kamu harus kasih makan. Dan saudaraku, karena ketakutan, tentu janda di Sarfat ini masih oke-oke saja, ya. Makanya saudara, ketika bertemu dengan Elia, saudaraku, dan Elia minta minum, masih tenang, dia pikir nggak ada masalah lah kalau minta hanya sekedar minuman. Tapi ketika Elia minta makan, ya, dikatakan, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Maka disitulah janda di Sarfat ini menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi saudaraku, ketika Elia meminta makan, barulah di situ janda di Sarfat. Sekalipun Tuhan sudah ketemu dengan janda di Sarfat, tapi masih tetap ngomel. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, gak ada roti padaku sedikit pun. Nah, jadi saudaraku, di situ dia mengemukakan bahwa memang saya saat ini tuh sudah dalam keadaan putus asa. Dalam bayangan saya, janda di Sarfat itu pasti bermulanya adalah orang kaya yang punya keluarga, tapi karena masalah kekurangan makanan, kelaparan, cuaca yang tidak baik, satu persatu keluarganya meninggal, dan dia berjuang luar biasa untuk mempertahankan kehidupan anaknya. Disinilah saudaraku, saya mengatakan bahwa janda di Sarfat ini adalah strong woman in God. Dan saudaraku, dia berjuang sedemikian rupa sampai akhirnya putus asa, dan Tuhan pertemukan janda di Sarfat ini dengan Elia. Disitulah Tuhan menyelamatkan janda di Sarfat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kasih karunia Tuhan kepada janda di Sarfat. Pada saat Elia menyatakan kepada janda di Sarfat ini, cobalah lakukanlah, ya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, disinilah iman, diperlukan iman. Karena pada saat itu sebetulnya makanan sudah tidak ada, hanya ada tepung, hanya ada minyak. Saudaraku, tapi ketika Elia menyatakan, pulang, kamu buat bagiku dulu, ya. Di sini menggambarkan, menurut saya menggambarkan Tuhan tidak rakus, Tuhan tidak tamak, dia tidak meminta semua. Tuhan hanya minta sepotong roti bundar kecil. Itu menggambarkan, menurut saya menggambarkan perpuluhan. Kita jemaat Tuhan diminta oleh Tuhan hanya 1/10 saja dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang 90% Tuhan izinkan untuk dikelola oleh kita, saudara. Dan sesungguhnya tanpa perpuluhan itu pun bukannya Tuhan jadi miskin. Perpuluhan itu hanya membuat atau mengajar anak-anak Tuhan untuk taat. Bukannya Tuhan tuh meminta-minta, bukan. Tapi Tuhan ingin supaya taat. Ayo, taat saja. Kamu begitu menerima berkat nomor 1, sisihkan dulu yang 10/10 itu untuk Tuhan. Maka saya yakin dan percaya berdasarkan pengalaman dalam hidup, berkat Tuhan tidak ada pernah berhenti. Jangan pelit kepada Tuhan, ya saudaraku. Kalau kolekte di gereja itu terutama, ya, jangan cari uang yang paling kecil.
saudara, persiapkan dahulu dari rumah. Uang persembahan itu sudah dipersiapkan dari rumah. Carilah uang yang terbaik dan paling baru untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara, berdasarkan pengalaman dari para nabi, semuanya saudaraku, ketika semuanya itu taat pada Tuhan, maka berkat Tuhan melimpah luar biasa. Dan saudara, inilah berkat yang Tuhan yang diterima oleh janda di Sarfat. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi saudaraku, akhirnya apa yang didapat oleh janda di Sarfat? Mujizat dahsyat. Siapa sih yang gak kepengen? Saya katakan mujizat dahsyat, karena luar biasa saudara. Tepung gak habis-habis, minyak gak habis-habis. Saya kira-kira bulan lalu saya memberikan contoh, ya kira-kira nih hari ini kita masukkan ATM, uang tinggal 100.000, padahal kepentingan keperluan kita itu banyaknya, bukan main, untuk 1 bulan. Tapi ketika kita masukkan ATM sekali lagi, ternyata ada uang biasa banget saudara. Padahal saudara, saya memberikan kesaksian itu ketika ibadah. Lalu saudara, saya bersyukur karena ibadah online, ada yang masuk, ya ada telepon yang masuk yang memberikan kesaksian. Jadi apa yang dikatakan Ibu Imelda tadi tentang ATM, saya mengalami, dia bilang begitu, baru kemarin. Jadi uang tinggal 4 juta sekian, dan itu sudah dipersiapkan untuk 1 bulan. Tiba-tiba adiknya itu memerlukan sejumlah uang yang sebetulnya kakaknya ini, teman saya ini yang masuk ke memberikan kesaksian, dia katakan, saya kan perlu uang itu untuk 1 bulan, uang sekolah, untuk pembantu dan lain-lainnya. Tetapi dia belajar taat saudara. Jadi akhirnya dia putuskan uang 4 juta itu dibagi 2 saudara. Nah, dengan berat hati yang sebagian itu diserahkan kepada adiknya. Lalu apa yang terjadi? Itu baru kejadian katanya ya, baru terjadi di ATM-nya dia nih saudara, ada yang kirim uang 3 juta saudara. Ternyata itu diberikan oleh kantor mantan suaminya yang meninggal, almarhum saudara. Dan gak dikasih tahu uang apa. Jadi saudaraku, ini membuktikan ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dalam kehidupan ini kita belajar untuk menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Sebagai wanita, sebagai penolong, harus lebih kuat daripada kita. Jadi saudara, tidak mudah menghadapi kehidupan. Begitu banyak keperluan yang harus kita penuhi. Hari lepas hari loh saudara, hari lepas hari kita hanya bisa mengangkat tangan kita untuk supaya Tuhan mencukupkan. Dan toh sampai pada hari ini Tuhan tidak pernah memberikan pada kita kekurangan. Selalu cukup-cukup saja. Gak pernah terpikir saudara, anak-anak kami, bukannya saya menyombongkan diri, tetapi saudara, ketika kami mengalami masalah di dalam keuangan, anak-anak membutuhkan biaya untuk sekolah. Saudaraku, terpaksa kita sekolahkan di dalam sekolahan yang biasa-biasa saja saudara, bahkan di bawah standar. Gak tahu uang dari mana, saya gak ngerti. Dan ketika itu saudaraku, anak saya ini memang kepengen menjadi dokter gigi. Jadi mendaftarlah di Trisakti dokter gigi. Gak diterima saudara ya. Tapi saya masih ingat, pada saat itu saya teringat kepada Ferry Sonofield yang adalah mantan pemain bulu tangkis yang di awal-awal saudara. Dan kami semua sangat menghormati beliau. Saya teringat beliau dan saya telepon, Om, anak saya Joshua mau masuk Trisakti. Jawabnya dengan enteng, oh masuk saja. Jadi anak saya masuk ke Trisakti. Dari mana uang pangkalnya? Saya juga nggak tahu saudara. Ada saja berkat masuk, saya nggak mengerti. Dan saudaraku, dengan berbagai taktik yang menyekolahkan anak ini saudara, yang pada akhirnya
bisa selesai menjadi dokter gigi. Nggak pernah terpikirkan saudara, nggak pernah terbayangkan, nggak pernah mimpi saudara. Tetapi Tuhan memang mencukupkan semuanya. Salah satunya, kuncinya di mana? Jangan lupa berdoa. Amin saudara-saudaraku. Selain dari anak saya yang pertama, saudaraku yang sekarang menjadi dokter gigi, juga nggak masuk akal saudara. Di dalam keadaan yang tidak mungkin, dalam keadaan yang berat luar biasa saudara, kekurangan. Bahkan saudaraku aku dikejar-kejar debt collector, dan kami menyekolahkan anak kami yang kedua di kedokteran umum. Dari mana uangnya? Saya nggak tahu. Dan saya bersyukur semuanya terjadi, beratnya bukan main. Tapi dari situlah saya belajar dan saya mengerti bahwa memang rancangan Tuhan di dalam kehidupan saya itu adalah rancangan yang sejahtera, bukan kejahatan. Yang terpenting adalah taat saja, ikuti firman Tuhan. Luar biasa saudara. Maka kita akan menerima berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah terpikirkan. Saya bersyukur kedua anak saya, yang pertama dokter gigi, yang keduanya adalah dokter umum. Dan terus kami pun mengalami, bisa berbicara karena mengalami, tidak mudah saudara. Tapi saya bersyukur ketika mengalami, saya merasakan Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Satu hal yang saya pegang adalah janji Tuhan. Tuhan menyatakan, aku akan menyertaimu senantiasa sampai kesudahan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Gak pernah dia tinggalkan saya sedikitpun. Memang merasa ditinggalkan, tetapi ternyata dia tidak pernah tinggalkan saya. Tangannya selalu menggenggam erat tangan saya. Demikian juga Tuhan akan menggenggam erat tangan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Yang penting jangan menyerah, tetap kuat di dalam Tuhan. Menjadi wanita yang kuat di dalam Tuhan, strong woman in God. Ayo kita semangat. Di dalam kehidupan ini, saudara, saya selalu, karena saya backgroundnya atlet, saya tahu betul tentang perjuangan. Saat ini pun saudaraku saya sedang berjuang, karena memang tubuh sudah nggak kuat ini. Ya, jadi saudaraku akibat latihan yang luar biasa beratnya, panggul kanan kiri sudah diganti. Bulan lalu lutut kanan kiri, nggak mudah saudara. Ya. Tetapi itu dia. Berjuang, ya saya ingin kaum wanita di Ebenezer ini, ayo berjuang, ya, jangan cengeng, ya, selalu bisa menjadi berkat, jangan mau diberkati saja, tetapi mari kita menjadi berkat. Kira-kira demikian saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa supaya firman Tuhan yang sudah diberitakan saat ini benar-benar bisa menjadi berkat. Bagaimana perjuangan janda di Sarfat ini menginspirasi kita. Berat tidak mudah saudara, karena makanan gak ada, semuanya gak ada. Tapi dia terus berusaha untuk bisa menyelamatkan anaknya. Dan pada akhirnya Tuhan menemui dia melalui Nabi Elia. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami melalui kesempatan di mana kami bisa mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan dalam menapak kehidupan ini yang serba tidak menentu dan tidak mungkin diprediksi. Tapi yang kami satu percaya adalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan yang kami dengar bisa menjadi kekuatan bagi kami kaum wanita. Kami mau Tuhan untuk taat setia kepada Tuhan. Terus bimbing kami, semangati kami terus supaya kami tidak pernah menyerah dan menghadapi apapun juga tidak pernah putus asa. Hampir putus asa, tetapi kami berjuang tidak akan putus asa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami kaum wanita untuk menjadi penolong yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan.
kami bisa menjadi penolong bagi suami kami bisa menjadi penolong bagi anak-anak, menantu dan cucu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, dan kami hormati. Kami sudah pergi. Haleluya. Amin. Satu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kehadirat-Mu di mana kami telah melakukan ibadah online Faithful Women Service pada pagi hari ini. Kami ucap syukur untuk firman yang telah dibawakan oleh Ibu Pendeta Imelda Wiguna. Biarlah firman yang Ibu Imelda berikan ya Tuhan bisa memberkati kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkatilah Ibu Imelda Wiguna ya Tuhan di dalam keluarga, di dalam pelayanannya. Pakai Ibu Imelda ya Tuhan untuk lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk para wanita Faithful Women Service ya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Faithful Women Service menjadi berkat dimanapun kami ada ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Amos Hosea beserta Ibu. Berikan mereka perlindungan ya Tuhan yang daripada-Mu. Pimpin mereka ya Tuhan untuk membimbing kami akan hal yang lebih baik di dalam Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa biarlah bangsa Indonesia pulih Tuhan dari COVID-19 yang sedang melanda. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami beserta kabinetnya. Biarlah Presiden Tuhan beserta kabinetnya bekerja dengan baik ya Tuhan. Biarlah mereka takut akan Engkau. Biarlah COVID-19 di Indonesia ini segera berlalu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk program New Normal di gereja kami GBI Indonesia. Biarlah Engkau memberikan tuntunan ya Tuhan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para hamba-hamba-Mu, para penatua ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami bawa pada pagi hari ini. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama bangkit berdiri, siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita baru saja selesai beribadah Faithful Women Service. Kiranya berkat firman Tuhan yang sudah memberkati kita para wanita yang sudah diberkati luar biasa, kita boleh lebih lagi menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga, saudara, teman-teman kita, agar kita boleh menjadi wanita-wanita yang misioner untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Untuk ibadah Faithful Women Service berikutnya akan diadakan pada tanggal 25 Juli pada waktu dan jam yang sama. Ibadah FWS sementara akan terus beribadah secara online 2 kali dalam sebulan sampai situasi menjadi lebih aman untuk kami kembali beribadah di dalam gereja. Jangan lupa tetap mengikuti Instagram dan Facebook dari FWS untuk mengetahui informasi-informasi terupdate daripada kami. Kami mengucapkan terima kasih bagi para wanita yang telah mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan ibadah berikutnya ya. Kami tunggu. Stay at home, keep praying. God bless you all. Generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children.
지를